patroli Pak, wartawan banyak banget ya. Tahu kami diundang dari KPK untuk nggak tahu lah kemitraan atau nanti. Oh gitu Pak, ada kerjasama gitu ya Pak? Maju terus. Enggak sih. Bapak Ibu sebagian nanti di sebelah dibantu. Pak Wagub, tadi masih tiap hari kita ruwet demo ada 11 ya itu tiap hari makanya apa ya? Jadi capek nih kalau dihadapin terus. Ya harus dihadapin Pak, gimana nangis-nangis gulung-gulung gitu nggak dihadapin gimana? Kasihan kan Pak. Pak besok udah mau digusur, Bapak harus ke sana ya ke sana Pak enggaknya. Sudah, jangan ruwetnya kayak gitu. Tapi satu-satu yang Pak bisa kayak Palmerah juga antara Pertamina dengan masyarakat saya di situ sudah ada kira-kira berapa ya? 30.000 ada. Kalau tidak rampung. Ada yang bayar. Ada yang seperti itu. Lawasan sama lawas beda kan? Beda. Kali ini lawas. Santri pengen foto di pengen nanti. Banyak fansnya Pak. Banyak fansnya nih. Apa ya? Poster dong. Poster Pak. Poster Pak. Pak. Sini Pak. Enggak nanti teman-teman nanti konferensi pers dulu. Di auditorium. Mundur. Karena ini langkah ya. Tripod. Pak. Kiri Pak. Nanti lagi ya. Baik, selamat siang teman-teman. Tetap semangat. Jadi pagi menjelang siang tadi Pak
Joko Widodo, Gubernur DKI, bersama dengan pimpinan KPK dari Pak Anu dan Pak Busro dengan tim berdiskusi. Nanti akan disampaikan apa maksud dan tujuannya. Dan kita cukup terkejut juga nih Pak Joko. Jadi begitu Pak Joko berkunjung ke KPK, begitu banyak media yang meliput. Ini kabar baik saya kira. Nanti akan disampaikan secara lengkap oleh pimpinan KPK dari Pak Joko, Pak Pandu. Kami persilakan Pak untuk memulai acara konferensi pers siang ini. Silakan. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungan Pak Joko ke sini adalah yang kedua kali. Jadi teman-teman ingat, kunjungan pertama ketika beliau masih sebagai Gubernur bersama para calon-calon lainnya. Ketika itu beliau bersama dengan para calon menandatangani fakta integritas. Ya, fakta integritas intinya adalah bagaimana janji atau komitmen beliau untuk melakukan good governance dan clean government. Setelah itu, kemudian KPK melakukan induksi tentang bagaimana pandangan KPK membangun pemerintahan yang baik dan bersih. Ini semua adalah bagian dari program pencegahan KPK, karena KPK selama ini mungkin orang lebih mengenal pada proses penindakannya. Dan setelah kita evaluasi, ternyata emang kenapa tidak kita masuk dari proses awal ketika proses pemilihan berlangsung. Nah, kami berharap visi misi yang beliau sampaikan pada saat kampanye itu kemudian menjadi perda. Gitu. Nah, dalam rangka proses pembuatan perda itulah kemudian forum pertemuan kali ini adalah memberikan masukan pada Pak Gubernur mengenai hasil penelitian KPK. Saya melakukan kajian di banyak HL, di banyak SKPD. Banyak teman-teman yang misalnya kepada beliau barusan, dan banyak rekomendasi yang kita sampaikan, baik mengenai masalah jalan, mengenai pelayanan di rumah sakit, mengenai pendidikan dan sebagainya. Gitu. Dan surprise buat kami, semua rekomendasi KPK diterima utuh. Gitu. Dan ke depan kita akan membangun sistem, tentu saja Pak Gubernur sudah punya desain dan akan dikeluarkan dengan hasil temuan-temuan KPK. Gitu. Dan buat kami ini adalah sangat menggembirakan. Ini adalah pilot proyek KPK. Mudah-mudahan dengan ini akan menjadi contohan bagi provinsi lain. Gitu. Kami juga menyampaikan hasil survei terkait integritas Pemda DKI selama ini, dan memang hasilnya tidak mengembirakan karena ini menyangkut periode sebelumnya. Dan alhamdulillah dengan semangat beliau untuk bersama kawan-kawan dengan KPK, kita harapkan pada hasil pendatang lebih baik. Demikian teman-teman, sudah mengantar dari hasil diskusi tadi, dan saya pesan pada Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kesini tadi diundang oleh KPK dan memang kami ingin memperbaiki, membenahi sistem-sistem yang ada di pemerintah Provinsi DKI. Oleh sebab itu, dalam hal penganggaran, dalam hal transparansi pengadaan, dalam hal mekanisme pengaduan, dalam hal akses publik terhadap informasi yang ada di pemerintah DKI, inilah yang ingin kita bangun.
Dan dalam membangun, membenahi, memperbaiki itu, saya juga sangat bersyukur sekali akan didampingi oleh KPK sehingga nanti perbaikan dan pembenahan itu akan menjadi lebih cepat lagi. Itu keinginan kami dan saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih. Baik teman-teman, kita buka pemilu wawancara. Silakan kalau ada yang mau menanyakan, biar agak tertib. Jadi kita bagi tiga-tiga ya. Silakan. 1, 2. Ya, silakan. Ya, saya Albert Pak dari Indonesia. Di dinas mana saja Pak yang paling rawan terindikasi adanya korupsi yang segera harus dibenahi? Itu pada Pak Joko, itu pada Pak Pandu. Satu lagi silakan. Jadi. Ya, ini kepada Pak Jokowi misalkan ini Pak terkait banjir dan sampah ini Pak yang belum terselesaikan sampai sekarang Pak. Apa langkah konkret yang paling dekat? Banjir dan sampah. Banjir dan sampah yang belum sampai ini belum selesai. Ini Pak Joko baru dilantik. Ada lagi? Satu ya silakan. Satu lagi Pak, pada Ratnan. Ya, kabarnya ada 14 penyidik yang tidak bersedia untuk melakukan masa tugas di KPK dan kembali lagi ke Polri pada Desember nanti. Apa benar demikian? Teman-teman, saya kira konferensi persnya siang ini bersama Gubernur DKI ya. Jadi saya yakin Pak Jokowi nggak tahu yang soal. Silakan. Oke, silakan. Terima kasih, saya Sabir Laluhu dari Paransindo. Yang pertama buat KPK, kita kan nggak tahu banyak tentang apa yang dibicarakan oleh pimpinan KPK dengan Pak Jokowi tadi, hanya secara rinci. Yang ingin saya tanyakan, pertama, bagian mana yang paling terpenting dari poin rekomendasi yang diberikan KPK terhadap Provinsi DKI Jakarta? Itu yang pertama. Yang kedua buat Pak Jokowi, Bapak kan dikenal banyak orang sebagai orang yang bersih dari banyak kasus-kasus korupsi misalnya. Yang ingin saya tanyakan adalah sebagai Gubernur DKI Jakarta, apakah Bapak akan konsisten dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi DKI Jakarta untuk 5 tahun ke depan? Karena kan ini baru, kemudian Bapak hanya belusukan ke sana kemari, kemudian di dalam seperti apa kan tidak tahu kondisinya. Nah, pencegahan dalam sistem APBD ataupun penganggaran di Provinsi DKI Jakarta, apa yang akan Bapak lakukan dalam 5 tahun ke depan? Yang kedua buat Pak Jokowi juga, di Provinsi DKI Jakarta kan kemarin ada beberapa laporan terkait korupsi. Nah, apakah Bapak akan melakukan pencegahan untuk mengantisipasi upaya yang sudah pernah dilaporkan beberapa oknum ke KPK? Contoh misalnya 13 kasus korupsi pemerintah provinsi yang lalu, ada 13. Apakah kasus-kasus seperti itu akan Bapak tindak lanjuti atau Bapak diamkan dan tidak ada hasilnya? Terima kasih. Iya, Pak Pandu, silakan. Sebut nama dong. Janganlah. Tadi kita bicara sama mengenai bagaimana proses pembuatan anggaran. Kami menjadikan itu sebagai topik pertama karena memang kami sekarang sudah bekerjasama dengan BPKP sedang memantau bagaimana proses pembuatan anggaran ini di 33 provinsi dan 30 kabupaten kota. Gitu. Dari situ kesimpulan kami bahwa memang banyak mekanisme pembuatan APBD yang memang perlu diperbaiki. Di mana tekanannya adalah pada bagaimana partisipasi publik, bagaimana kontrol publik, bagaimana transparansi itu berlangsung sehingga mengurangi potensi untuk korupsi. Gitu. Beberapa rekomendasi kita sampaikan dan alhamdulillah pandangan kami sama dengan pandangan Pak Gubernur. Jadi bahwa anggaran adalah menjadi faktor utama untuk bisa mengawal anggaran pemerintah DKI. Yang kedua, disampaikan bahwa cukup surprise bahwa pemerintah DKI akan membangun sistem online di semua lini.
dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Misalnya kita tahu bahwa orang banyak makan di restoran, kita tahu kita sudah diminta bayar pajak sekian persen dan kita tidak tahu dia bayar atau tidak. Ternyata pemerintah DKI akan membangun sistem di mana seluruh restoran yang terdaftar akan konektif dengan kantor pajak di Pemda DKI, sehingga akhirnya setiap rupiah yang kita yang tertulis di dalam bond ketika kita makan di restoran itu semua akan terdetek. Dan buat kami sebenarnya pola-pola online inilah yang memang kita selalu dukung di sebuah pemerintah daerah. Gitu. Kemudian tadi sampaikan bahwa akan ada transparansi dari sisi pelanggaran. Ingat kita juga baca di media bahwa transparansi PBJ pengelola barang dan jasa itu berhasil menghemat 10% anggaran yang ada. Dan disepakati tadi bahwa Pemda DKI akan mengumumkan di setiap instansi terkait berapa jumlah anggarannya, sehingga publik bisa tahu, bisa memonitor, bisa mengkritisi. Jadi prinsipnya 3 pilar good governance, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi itu tadi kami diskusikan, dan ke depan pola ini akan kita turunkan dalam sistem-sistem dalam bagaimana mengontrol agar ini tetap berlangsung. Itu jawaban dari kami. Yang pertama tadi tanya apa ya Pak saya? Ya Pak, di dinas mana saja di DKI ini yang paling rawan Pak? Markup atau korupsi? Jadi kita akan mulai benahi, perbaiki untuk tempat-tempat yang berkaitan dengan pelayanan publik langsung. Misalnya urusan KTP, urusan KK, urusan akte kelahiran, urusan perizinan. Itu yang akan dimulai, karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi yang ingin kita benahi itu. Kemudian juga yang kedua masalah pendapatan. Semuanya akan kita online-kan nanti. Dari hotel online, pajak restoran online, kemudian reklame, kemudian parkir, semuanya akan kita benahi, dan kami yakin akan naik lipat nanti. Tuh. Dan yang kedua masalah kebutuhan. Jadi memang kami ini kenapa kita terus ke kampung, terus ke masyarakat, terus ke tempat pelayanan. Memang yang kami ingin lihat adalah sebuah pemetaan. Petanya seperti apa? Suara masyarakat terhadap pelayanan publik DKI ini seperti apa? Itu yang ingin kami dengar. Dari situ kami bisa membenahi. Kalau kita nggak pernah mendengar di akar rumput, nggak pernah mendengar di masyarakat, tempat mana yang sebenarnya nggak jelas. Ini bukan jalan-jalan. Belusuan itu bukan jalan-jalan. Bukan main-main, bukan. Saya ingin mendengarkan apa suara-suara yang diinginkan oleh masyarakat terhadap terutama pelayanan publik, baik bidang kesehatan, baik bidang pendidikan, dan yang berkaitan tadi dengan KTP, KK, akte, dan perizinan-perizinan usaha. Dan juga nanti kalau APBD-nya sudah digedok, APBD 2013, kita juga akan buat poster yang berisi anggaran di setiap SKPD di setiap dinas. Kan kita tempel poster itu nanti di RT, di RW, di kelurahan. Artinya ada partisipasi publik untuk mengkontrol setiap anggaran yang ada, mengawasi, mengontrol. Ini yang juga ingin kita lakukan. Dan kalau nanti ini didampingi, disupervisi dari KPK, tentu saja akan memberikan hasil yang jauh lebih baik. Saya kira itu yang perlu saya tambahkan. Oh, kalau masalah pelaporan, masalah aduan yang lalu, itu bukan wilayah saya. Wilayah saya adalah membenahi ke depan. Yang kemarin saya kira kalau yang sudah dilaporkan bukan urusan saya. Ya, satu lagi, silakan. Tuh, terus lagi. Maka untuk kemitraan ini
Untuk kemitraan kali ini temuan KPK adalah salah satu langkah untuk menghilangkan cap korup di Kota Jakarta. Tapi kan mengingat menurut penelitian PPATK itu sendiri, Jakarta termasuk dalam urutan nomor 1 kota korup di Indonesia. Nah, untuk ke KPK sendiri mungkin lebih ke langkah konkret dalam jangka dekat. Bentuk kemitraan ini seperti apa pada Pemprov DKI Jakarta? Terima kasih. Ya, pertanyaan pertama Pak, saya Rata dari Union Rakyat. Yang saya tanyakan tadi Bapak bilang saat ini KPK sedang kerjasama dengan BPKP soal anggaran transparansi itu. Itu apakah sudah dilaksanakan atau sudah ada hasilnya atau bagaimana? Terkait juga daerah-daerah lain yang sekarang sedang pilkada seperti di Jawa Barat kan sekarang mau pilkada. Apakah itu juga ada fakta integritas? Terus langkah-langkahnya polanya apakah akan sama dengan DKI Jakarta sekarang? Itu terus soal transparansi yang tadi dibilang sama Pak Adnan, apa sih Pak bentuknya yang bisa dilakukan Pemda itu supaya partisipasi publik itu? Terima kasih. Untuk Pak Adnan, tadi Pak Adnan ngomong bahwa untuk DKI itu kurang mengembirakan, ada surveinya seperti itu. Kami ingin tahu seperti apa surveinya dan yang nomor 1 itu siapa tingkat ini rankingnya. Yang kedua untuk Pak Gubernur, Bapak tadi tidak mau tahu soal laporan-laporan terdahulu. Jadi ingin menegaskan saja Pak. Ini kan kita tahu bersama bahwa Pak Prianto, mantan wakil gubernur, beberapa waktu lalu itu mendorong agar Pemprov itu di pelaporan seperti itu. Jadi pertanyaannya Bapak, responnya seperti apa? Apakah mengamini seperti itu atau mendorong seperti itu? Terima kasih. Ya, silakan Pak Joko. Ya, tadi kan sudah saya jawab, itu bukan wilayah saya. Kalau sudah dilaporkan itu bukan wilayah saya. Tapi secara moral itu kan didukung ya? Secara moral ya bukan moral saya. Pokoknya saya ingin memperbaiki, ingin membenahi DKI, ya kan. Saya ingin melihat masa depan lah. Saya ingin melihat ke depan. Gitu. Jadi kalau saya didorong-dorong ke situ saya nggak mau. Nah, itu wilayah karena sudah menjadi wilayah KPK ya wilayah KPK, menjadi wilayah apa misalnya di polisi wilayah di kejaksaan ya di kejaksaan. Saya nggak mau juga dorong juga nggak mau. Kemudian masalah tadi yang terkorup tadi, ya dalam rangka itulah kita ingin memperbaiki dan membenahi karena yang kami inginkan tidak hanya persepsi bahwa pemerintah DKI ini dalam pelayanan baik, tetapi dalam kenyataannya juga memang baik. Ini yang ingin kita perbaiki dari semua ini, baik mekanisme pengadaan barang jasa dengan IPRO, kemudian transparansi anggaran yang tadi sudah saya sampaikan, akses publik terhadap informasi-informasi mengenai uang dan budget dan anggaran itu juga akan kami berikan. Jadi kami tidak ingin membangun persepsi saja, tetapi memang dalam kenyataannya memang baik. Ini yang ingin kita bangun. Ya. 2011 menunjukkan adanya penurunan indeks terkait posisi DKI. Bisa jadi di website KPK, gitu. Dan itu diterima oleh Pak Gubernur sebagai masukan untuk memperbaiki indeks di masa datang. Kemudian mengenai transparansi yang kami tadi sampaikan kepada Pak Gubernur adalah sejak proses pembuatan anggaran, partisipasi publik itu diperlukan. Kita kan tahu proses dari kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Kemudian ketika itu anggaran digelontorkan. Tadi Pak Gubernur juga sudah menyampaikan akan membuka pada publik mengenai berapa anggaran misalnya pembangunan sebuah proyek, jadi masyarakat bisa memantau itu ketika dilaksanakan. Jadi semua proses itu adalah bentuk transparansi terkait kinerja PPATK ke depan. Kemudian apakah kita akan terus memantau pilkada di tempat lain? Memang mengingat ada 33 provinsi dan sekian banyak kabupaten kota,
kita hanya memilih beberapa wilayah saja yang menurut kita memang menjadi sorotan publik karena keterbatasan posisi KPK juga. Jadi ketika di Jawa Barat kita akan pantau, Sulawesi Selatan kita akan pantau, dan beberapa saja. Karena keterbatasan kita, sebenarnya kita pengen semuanya, kita tidak tahu anggaran terbatas dan semuanya terbatas. Mengenai kerjasama kita dalam PKP sudah berlangsung dan akan selesai laporannya Januari mendatang. Sangat surprise buat kami bahwa ternyata ada sebagian Pemda yang secara teori nyaris bangkrut. Kenapa? Karena sudah tidak bisa membayar gaji karyawan sekian bulan. Itu miris sekali. Yang kedua, sebagian dari Pemda masih lebih besar anggaran untuk biaya staffing, biaya personil ketimbang belanja modal. Ini sangat memprihatinkan. Kita tahu biasanya ketika seorang kepala daerah terpilih dia membawa krunya sehingga berbesar jumlah staf di Pemda, dan kami sampaikan bahwa contoh yang menarik adalah Pemprov Jawa Barat yang melakukan squeezing dengan paket yang menarik pensiun ini, sehingga akhirnya rasio antara staf Pemda dengan anggaran untuk membiayai staf dengan anggaran belanja modal menjadi median. Maka BKP yang kita lakukan setelah ini, kita akan segera buat rencana aksi. Jadi setelah kita buat kajian, ada berbagai rekomendasi, kita bersama-sama dengan Pemda kita akan buat rencana aksi di semua wilayah yang kita kaji untuk kemudian memperbaiki sistemnya, entah itu menyangkut regulasi, menyangkut sistem, menyangkut soal dan sebagainya. Jadi akan ada rencana aksi setelah ini dalam rangka merealisasi hasil kajian KPK. Demikian terima kasih. Baik, saya kira cukup teman-teman karena dalam konferensi pers kita siang ini. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di supervisi, apakah hanya tahun 2011 yang ditangani oleh Polri atau gimana? Keputusan itu kan sudah melalui prosedur yang urut dari berbicara di Dewan Pengupahan pengusaha dengan serikat, berbicara pengusaha dengan serikat di Dewan Pengupahan mengenai KHL yang sudah ditentukan, kemudian baru masuk ke UMP, kemudian setelah mereka ketemu baru menyampaikan ke saya. Kan sebelum saya gedok pun saya sudah undang juga dari pengusaha Pindo dan serikat, sudah kita lalui. Kalau memang kalau keberatan bisa meminta penangguhan. Ya nggak apa-apa, nanti saya undang, nggak masalah. Bukan pertemuan lagi Pak? Iya bisa, nggak masalah. Pak Jokowi, pasca banjir katanya 90 truk Pak di sejumlah titik banjir, penanganan sampah. Bagaimana Pak penanganan Pak pasca banjir ini Pak? Ya dibersihkan, tetapi kalau kesadaran masyarakat untuk buang sampah tidak seperti itu, tidak berhenti ya, tetap akan seperti itu terus, sehingga tahun depan kita akan melakukan kampanye besar-besaran untuk masalah sampah. Tapi khusus yang sisa banjir ini sekarang ini bisa dilihat itu di sungai-sungai sudah dibersihkan, muncul lagi 300 meter, 500 meter panjangnya. Tidak hanya masalah sampah, kasur ada di situ, bantal ada di situ. Kalau diterus-terusin aja. Ini sekarang membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk punya budaya bersih, budaya buang sampah di tempatnya. Pak, dengan sistem online yang dipasang di hotel
restoran kira-kira perkiraan Oh, belum. Tapi ya tambahnya gede lah. Di atas 50% di atas 50% bisa. Oh pasti, kalau di atas 50 pasti. Tapi kalau sistem online itu akan meningkatkan berapa banyak Pak? Belum, karena kan perlu survei detail lah. Kita belum bisa menentukan berapa persen kan. Kalau selama ini kalau hotel itu langsung masuk ke mana berarti Pak? Apanya? Kalau nggak sistem online saat ini proses untuk ya ke dinas pelayanan pajak. Gini aja. Udah pol. Pak, bawa Pak. Kasih Pak. Moga-moga dari lagi. tentang pencapaian KPK sampai saat ini. Waduh, saya nggak pernah ngikuti. Nggak pernah ngikuti. Kalau menurut saya lebih fokus yang gede-gede dan lebih fokus ke pencegahan. Pak minta foto sesi buat majalah KPK Pak. Kampung. Gimana Pak Jokowi? Pak ini Pak terkait banyaknya sekarang menjamurnya apartemen yang kebetulan di PPLHD itu tidak ada amdalnya. Apa? Apartemen itu kan banyak sekarang muncul tanpa ada amdalnya, itu gimana sebenarnya Pak? Apa perlu udah ditelaah sendiri? Ya, yang namanya semua bangunan itu harus ada, apalagi apartemen harus ada amdalnya dong. Artinya dengan banyak yang menjamur sekarang ini kan di pinggiran Jakarta. Sekarang itu kapan? Sudah yang lalu-lalu kok sekarang. Nah, iya Pak, itu kan ya sudah terbangun kan, artinya sudah 4 atau 5 tahun yang lalu baru selesai sekarang. Oh gitu. Kayak kemarin yang di beberapa itu di Ciledug dan di Lenteng Agung itu kan warga sempat protes tidak ada amdal dan segala macam. Ya harus ada. Dilaporin aja lah ke saya, nanti saya cek lapangan. Yang di Pancoran itu kan banyak nih Pak sekarang. Iya, saya diberitahu di mana. Oh banyak sekali saya nggak diberitahu tempatnya mana yang belum, mana yang sudah kan nggak. Artinya belum ada laporan langsung dari Pak ke Pak ada. Gubernur ya? Yang sampai ke meja saya belum ada. Oh belum ada Pak. Ya. Artinya Bapak menunggu juga ya laporan dari masyarakat terkait. Nah, kalau ada laporan bisa tindak lanjuti. Oh gitu ya Pak. Oke Pak.